Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etna Vita Nurdiana Arini, NIM 2017-264. Saya di sini akan mereview dari 5 jurnal yang merupakan tugas dari manajemen law firm yang diampu oleh dosen saya, Bu Tinu. Yang langsung saja, yang pertama saya akan mereview tentang jurnal yang berjudul tentang penerapan kode etik advokat sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi advokat. Yang di sini berisi tentang kode etik seorang advokat. Yang pertama, pengertian dari etika itu apa sih? Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Dalam kaitannya dengan kata etika, seorang ahli yang bernama Bertans menjelaskan tentang etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak baik. Bentuk jamak dari ethos adalah tueta, artinya adat kebiasaan. Lalu beranjak dari pengertian etika dari beberapa pakar tersebut, Sony Keraf etika dipahami dalam pengertian moralitas sehingga mempunyai pengertian yang jauh lebih luas. Etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam sistem situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi yang konkret. Etika mempunyai dua sifat. Yang pertama, etika bersifat absolut, dan etika memandang manusia dari segi dalam batiniah. Lanjut, di sini saya akan membahas tentang apa fungsi kode etik seorang advokat. Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, atau calon anggota kelompok profesi. Yang kedua, ada cara penegakan kode etik advokat, yang dimana penegakan kode etik ini hal yang menjadi sorotan banyak orang seluruh elemen penegak hukum di Indonesia. Penegakan kode etik diartikan sebagai kemampuan komunitas advokat dan organisasinya untuk memaksakan kepatuhan atas ketentuan etika bagi para anggotanya, memproses dugaan terjadi pelanggaran kode etik, dan menindak anggota yang melanggar ketentuan tersebut yang tercantum dalam Undang-Undang Kode Etik Advokat. Untuk mempertahankan kualitas para anggotanya, sebuah organisasi advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual para anggotanya agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat. Proses ini dikenal sebagai proses Continuing Legal Education atau CLE. Program ini dilakukan secara konsisten oleh organisasi advokat dan diharapkan akan tercipta advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki moralitas yang baik pula. Lalu ada pula kelemahan dari kode etik advokat tersebut. Yang pertama, idealisme yang terkandung dalam kode etik advokat tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar. Yang kedua, kode etik advokat merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan atas kesadarannya. Yang ketiga, tidak berfungsi Dewan Kehormatan Advokat yang diatur dalam pasal 10 Kode Etik Advokat Indonesia atau KEAI dalam pasal 26-27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang dimana undang-undang tersebut tidak akan efektif baik di pusat maupun di daerah karena sangat diragukan ada pihak yang melaporkan advokat yang telah melanggar atas kode etik tersebut. Yang keempat, budaya advokat di Indonesia bisa disebut masih budaya solidaritas korps, yang artinya sebagai semangat untuk membela kelompok atau korpsnya. Hal-hal tersebut bisa jadi sebuah alasan mengapa kode etik advokat tidak berjalan dengan semestinya. Lanjut ke jurnal yang kedua yang berjudul tentang Sistem Informasi Law Office Nur Sodik SHMH dan Partners berbasis web. Jurnal ini membahas tentang analisa kebutuhan, perancangan sistem, dan sistem yang telah dibuat. Yang pertama, analisa kebutuhan.
dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, analisa kebutuhan user. Terdapat layanan untuk menambahkan konten website, mengelola data user, mengelola halaman, serta menu-menu pada website. Juga memiliki layanan untuk memposting informasi serta foto kegiatan kantor. Pada website tersebut terdapat layanan untuk menyunting atau mengubah isi postingan atau halaman yang kurang tepat. Bagian analisa kebutuhan ini memiliki software, yang dimana software ini untuk sistem informasi antara lain menggunakan sistem operasi menggunakan Windows XP atau versi Windows yang baru. Untuk pembuatan template website menggunakan WordPress, sedangkan database MySQL untuk penyimpanan data. Lalu ada perancangan sistem. Perancangan sistem ini dibuat menggunakan use case diagram. Adapun use case diagram sistem informasi law office nustatik SHMH dapat dilihat pada gambar tersebut. Yang pertama, ada pengunjung melihat informasi, lalu seorang admin mengelola user dan mengelola sistem tersebut. Lanjut ke jurnal yang ketiga yang berjudul tentang strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di BHR Law Office. Di jurnal ini menjelaskan tentang yang pertama, strategi. Bagaimana strategi organisasi tersebut? Pada dasarnya, organisasi memiliki strategi tersendiri dalam memajukan organisasinya, mulai dari strategi yang sederhana sampai pada strategi yang kompleks. Lalu ada pula komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu yang kompleks bagi kehidupan manusia. Manusia mempengaruhi komunikasi yang dilakukannya dengan manusia lain, baik yang sudah kenal maupun yang belum kenal. Dalam Kamus Besar KBBI dijelaskan bahwa komunikasi ialah pengiriman dan juga penerima pesan dan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Lalu ada bagaimana strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di BHR Law Office? Kegiatan ini dilakukan oleh kantor konsultan hukum yang memberikan konsultasi hukum bagi klien yang mencari keadilan, membela dan mendampingi dan atau mewakili klien dalam persidangan, serta melakukan persidangan di pengadilan. Dalam proses pengarsipan sering terjadi miskomunikasi atau proses komunikasi yang terhambat antara pemimpin dengan karyawan ataupun sesama karyawan. Salah satu miskomunikasi yang terjadi dalam kantor BHR Law Office tersebut adalah pengarsipan berkas perkara perdata dan pidana pada tahun 2018, dan pengarsipan tersebut tahun 2018 mengalami ketidakrapian dalam merapikan arsip hukum tahun 2018. Pengarsipan tersebut hal yang penting dari suatu tugas dikarenakan pertanggungjawaban pihak kantor kepada klien. Dokumen yang wajib ada di berkas perkara antara lain skema perkara, resum perkara, surat kuasa, dakwaan, eksepsi, putusan sela, replik duplik, tuntutan, pledoi, putusan pengadilan negeri. Namun, ketika klien belum merasa hak hukumnya terpenuhi, akan dilakukan dengan memori banding, yang dimana putusan pengadilan tinggi, memori kasasi, putusan Mahkamah Agung. Hal tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Barata dan Kimberly pada tahun 1999, yaitu perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur dalam rangka mengolah arsip dinamis yang datang. Berdasarkan jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi pada BHR Law Office menitik beratkan kepada pesan, baik melalui komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal.
yang dimana pesan menjadi produk komunikasi perusahaan melalui rapat rutin bulanan, rapat informasi bulanan, serta rapat informasi tahunan. Komunikasi nonverbal yang digunakan ialah melalui email, surat menyurat, dan juga melalui sosial media, seperti grup WhatsApp perusahaan. Komunikasi nonverbal dapat memberikan penekanan terhadap informasi yang disampaikan secara verbal dari pimpinan dan karyawan, ataupun sesama karyawan, sehingga miskomunikasi dapat diminimalkan serta menciptakan kinerja yang sehat dan baik. Lanjut ke jurnal yang keempat yang berjudul tentang analisis efektivitas manajemen perubahan pada firma hukum (MAP) atau yang disebut MAP. Jurnal ini membahas tentang firma hukum MAP secara efektif dalam melakukan perubahan dari segi proses bisnisnya, yaitu dengan mengimplementasikan client relationship management atau CRM. Peran managing partner sebagai pimpinan firma juga dinilai optimal karena mampu memfasilitasi serta memotivasi para advokat di dalam melaksanakan perubahan ini. Untuk meningkatkan kompetensi dalam menggunakan client relationship management dan menggunakan benchmarking untuk dapat menemukan area of improvement, untuk terus dapat belajar menjadi firma hukum yang lebih kompeten serta mampu menyediakan pelayanan hukum secara lebih profesional untuk kedepannya. Lanjut ke jurnal yang terakhir, jurnal yang kelima, yang berjudul tentang pengawasan kinerja advokat dalam pemberian bantuan dan pelayanan jasa hukum. Berdasarkan jurnal ini, ada dua simpulan yang dapat dipetik. Yang pertama, advokat baik yang berpraktik mandiri atau bernaung di bawah law firm, law office maupun OBH kurang memperhatikan indikator kinerja yang ada dalam ilmu ekonomi sebagai bagian dari cara untuk mengukur kinerja yang dilakukan. Cara mengukur kinerja hanya bisa dilihat dari segi efektivitas penanganan prakerja saja. Yang kedua, advokat dan tempat bernaungnya mereka memiliki model pengawasan yang beragam, baik secara organisasi keprofesian atau pengawasan internal maupun yang berkaitan dengan bidang pekerjaan oleh instansi tertentu, atau pengawasan eksternal yang bersinggungan dengan instansi tempat seorang advokat mendampingi klien. Akan tetapi dari semua itu, pengawasan belum maksimal, yang disebabkan masih ada esprit de corps dan pemakluman atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh advokat. Kondisi ini diperarah dengan belum berdirinya komisi pengawas dan dewan kehormatan profesi di daerah. Demikian review tentang 5 jurnal tersebut dari saya. Bila ada yang kurang jelas ataupun kata-kata yang kurang jelas, saya Adnavita Nuriana Arini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.